Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ya. Puja dan puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana di kesempatan malam hari ini ya, kita masih diberi kesempatan, diberi nikmat yang sangat luar biasa. Kesehatan tentunya kan. Ya, untuk mempersingkat waktu karena udah malam ini. Kalau ini udah malam memang. Ya. Kalau di waktu aslinya gitu. Langsung saja yang mungkin untuk jadi pertanyaan panjenengan semuanya, kemana saja Suryaning Jagat selama ini, ada apa dengan Suryaning Jagat ya? Kok enggak ngonten lagi, enggak ada aktivitas lagi, ataukah sudah bener-bener off atau gimana, itu nanti semuanya akan dijawab langsung ya oleh Kang Lintang. Dan untuk mempersingkat waktu, yuk monggo waktu dan tempat langsung saja kan. Terima kasih Kang Joko. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin ya. Dulur-dulur semua semoga pada sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Terima kasih juga kepada sedulur teman-teman yang masih setia sampai sekarang mantengin channel kita, nunggu konten-konten kita meskipun akhir-akhir ini terkesan suwung. Ya kita katakan suwung gara-gara ya kita jarang nongol di Facebook, di YouTube lagi, kita nggak konten lagi. Nah, oke, kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan itu ya. Yang pertama, kenapa kita kemarin itu lama nggak konten, Mas ya? Posisi istri saya hamil, alhamdulillah saya punya anak pertama laki-laki. Alhamdulillah. Dan untuk info saya beri nama Ahmad Syarif Satria Ganendra Jagadita. Panjang nggak? Panik nggak? Panik nggak? Aku nggak panik, apa ngerokok nggak panik. Monggo. Ini kan temanya kan lagi nyantai Kang ya. Kita sharing-sharing aja ya untuk keberlangsungan channel kita dan mau dibawa kemana gitu dan kedepannya ya. Ya, oke. Mudah-mudahan mohon bantuan, dukungan, doanya panjenengan semuanya, saran dan kritik, komen panjenengan yang mendukung untuk channel kami, itu selalu kami tunggu. Jadi setelah anak saya lahir, di situ kita punya planning lagi. Nanti ketika selapan atau sudah 3 bulan lah ya, itu kita ngonten lagi, bolang lagi. Namun ternyata ketika anak saya sudah umur 3 bulan, kita kepentok dengan pandemi Kang gitu. Jadi PPKM yang diterapkan pemerintah itu kita jadi nggak bisa bergerak gara-gara gimana ya, bukan kok opo Kang hubungannya kok sampean gak iso ngonten. Nah jadi gini, kita itu kru banyak. Ketika kita action di suatu tempat paling sedikit 10 orang kan gitu dari ya, kru kita sendiri ya itu. Terus belum lagi nanti balik layar, pengunjung, ada orang nonton. Nah itu kan menimbulkan kerumunan gitu loh Kang. Jadi kalau kita menimbulkan kerumunan itu akan berbentur dengan peraturan pemerintah di mana jaga jarak, prokes dan lain sebagainya itu. Jadi ya udahlah kita off dulu saja, nggak apa-apa. Dan untuk mengobati kekecewaan teman-teman atau dulur-dulur pecinta Suryaning Jagat, penanti konten kita, insya Allah kita akan lanjut lagi, pulang lagi, dan akan kita tata lagi konsep YouTube kita gitu kan. Karena dulu masih terhitung belum tertata lah. Ya jadi gini Kang, memang dulu kita ya sedikit ini kita perjalanan kita pertama ke tempat sampai saya lupa sendiri itu pertama kita di mana. Gunung. Wah, bukan itu yang pertama itu. Kita kan sana nih. Sulur gantung itu. Iya. Kalau itu kan masih belum, kita kan dulunya masih mencari sejarah sekitar desa kita. Iya, jadi kan kita konsepnya dulu pertama pengen menggali legenda-legenda, terus mitos ataupun cerita yang berkembang di masyarakat. Kenapa kok ini dinamakan ini, terus misal sulur gantung, kenapa kok dinamakan sulur gantung kan gitu. Nah, seiring berjalannya waktu kita akan menemukan tempat-tempat yang lebih energinya lebih besar, terus sejarahnya lebih kompleks, lebih ibaratnya gimana ya Kang? Di situ kita menemukan dimensi-dimensi
yang begitu luar biasa. Jadi setelah dari sana kan kita ke mana ini, Gunung Terbali ya kalau salah ya. Gunung Terbali. Nah, mulai dari situlah kita ada ini. nah Jadi itu ada di situ tuntunan jalan ya. seperti start awal atau pijakan kita untuk napak tilas yang lebih luas. Jadi gini kan, kita mindset kita pertama ke Gunung Terbali itu kan bukan nggak nyono-nyono, nggak disangka-sangka kita menemukan bahwa di sana itu dulu adalah tempat singgah dari Raden Jayeng Tirtanoto kan gitu. Iya, iya. Kita taunya di situ tempat orang berdoa, orang bermunajat dan mohon pada Allah biar lebih dekat kan, karena itu gunung kan gitu. Kita cuma pengen tahu gimana di sana, makhluk-makhluk apa, mitologi apa yang berkembang di sana kan gitu. Nah, delalah. Nah, itu pada akhirnya kita mengambil suatu pelajaran atau hikmah dari situ tuh Nah, yang sangat, kalau saya pribadi ini itu sangat luar biasa itu saya pribadi. Karena berkaitan dengan sejarah kota Blora. Sedangkan Betul, saya Mas. sendiri lahir di Blora, kenapa saya nggak tahu? Kita kan nggak tahu, sejarah kota Blora ini gimana, itu yang harus wajib saya tahu. Mungkin Makanya- kan ya silahkan. Gitu. makanya kan mungkin nggak hanya Mas Joko dan saya dan Mas Solikin saja, teman-teman pun mungkin haus akan informasi, haus tentang sejarah ataupun seluk-beluk Blora. Nah, ini yang sangat menarik untuk kita gali bersama-sama, dan jangan mikir kita itu hanya mencari profit atau keuntungan ya kan. Nah, itu enggak. Itu mungkin bonus dari Allah, cuman kita memang tujuannya satu, membongkar atau menapak tilas ya sejarah-sejarah yang ada di Blora, mengenai penggede-penggede di Blora ya itu. Tapi emang ini ya, tanpa kita sadari yang sudah kita kunjungi atau sudah kita eksplor itu emang berkaitan semuanya dengan ini ya, apa namanya, sejarah-sejarah dari Blora. Ya, Tanpa kita sadari ini ternyata emang semua itu kayak ada apa ya, rantai yang bersambungan itu loh, betul. tanpa kita sadari. Contohnya gini, kita ambil contoh tentang Corongan. Nah, Di Corongan itu ternyata PKI di Blora pun, kota kecil seperti ini zaman dahulu PKI itu juga merajalela di sini Mas gitu. dan sedangkan itu kita dari penulisan kita pribadi ya, itu kan ada apa namanya, pejuang sejarah gitu ya, apa sih yang dulu itu Kang? Nyai. Oh iya, ada tokoh Mbak Yai Nah, itu. Terus yang satunya itu saya lupa namanya sih. Pokoknya dia itu tokoh tentara lah gitu ya. Nanti kita cari lagi apa? Kita lihat YouTube kita lagi. Itu namanya saya juga sedikit lupa. Pengaruh juga itu di Itu orang pengaruh. Ternyata dibunuh oleh PKI kan seperti itu. Dan Sebenarnya itu masih ada lanjutannya lagi, karena mungkin suatu hal kita nggak bisa meneruskan gitu. Terus kita ambil contoh lagi mengenai Bupati Blora. Kita di Dosono. pertama kita kan di Gunung Terbali. Bali. Ternyata yang Tirtanoto mendapatkan hadiah tanah di Purwo. Nah, akhirnya beliau pindah ke Purwo. Setelah itu, singkat cerita, kita mendapat petunjuk untuk eksplor atau napak tilas di Kridosono. Dosono. Ternyata di situ dulu adalah pusat Blora Yang pertama. Kanoman. 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 Nah, dari situ kita dapat petunjuk lagi untuk di Ringen Kembar, Kunden. Nah, seperti itu bukan apa ya? Bukan keinginan pribadi. Iya, bukan setelan. Bukan settingan kita kan gitu. Kita hanya manut. Nah, ternyata memang bersangkutan dan semoga harapan saya pribadi dan kami tim tetap ada hal-hal seperti itu, keajaiban dari Allah, petunjuk-petunjuk dari Allah, tuntunan dari Allah, supaya kita bisa menguak tabir, menguak lembaran-lembaran sejarah yang tidak sempat atau tidak tertulis bahkan dalam catatan sejarah. Kalau saya pribadi seperti itu memang saya jadikan pelajaran, itu mungkin dari panjenengan semuanya bisa apa diperbandingkan dari yang sudah tertulis di sejarah, dari tontonan channel kami, kan bisa jadi perbandingan. Betul. Tapi sekali lagi informasi dari bangsa gaib jangan 100% Dipercaya. Itu saya tegaskan. Tetap kita olah dengan hati nurani kita, agar pikiran sehat kita apakah masuk, apakah benar. Kalau memang dirasa tidak benar, jangan dipercaya. Tidak semua barang gaib itu ataupun jin itu yang dikatakan adalah benar, bahkan cenderung
dusta kan. Jadi bagi saya pribadi pengalaman ya Mas, pengalaman selama ini itu oh iya jin itu ada yang memang berkata apa adanya, ada yang memang benar-benar dia itu berdusta, ada yang seolah-olah berkata jujur diapi-api no ben awak dia percaya terus menjerumuskan. Iya. Nah itu seperti itu. Dan gini ya Kang, Gimana Kang? kita kan sudah penelusuran ke sana sini, ke tempat-tempat yang sangat bersejarah bagi kita, bagi Blora. Ya, itu garis besar kita, garis besarnya dan poin pentingnya itu apa? Hikmah yang dapat dari diambil. penelusuran kita selama ini. Jadi menurut saya lagi Pribadi aja. Pribadi. Nah, sekali lagi jenengan yang melihat video ini, melihat video-video kita kemarin boleh berkomentar, boleh menyanggah atau boleh berargumen dengan apa yang kita temukan itu ya. Iya. Terlebih lagi kalau komentarnya ataupun pengen menyanggah pendapat kita itu bertemu langsung seperti ini, itu akan sangat kita terima. Oke, akan saya mencoba menjawab pertanyaan yang Mas Solikin. Sebenarnya apa sih yang kita peroleh, apa yang kita dapat kemarin-kemarin saat kita bolang, kita menapak tilas. Nah, banyak sekali kalau kita bicara ya kan. Oke, kita bicara tentang sejarah dulu. Iya. Dari hasil kita bolang, kita menapak tilas, akhirnya kita tahu oh ternyata gunung mana Trobali itu nggak hanya sebuah gunung bukit tinggi yang dipakai orang bermunajat. Ternyata dulu itu memang seorang yang Tirtonata itu pernah singgah di sana. Kemudian dari sana kita bisa belajar dari keteladanan beliau, bagaimana kehidupan beliau di sana. Kita flashback kenapa beliau memilih untuk menyendiri dari hingar-bingar kehidupan dunia, memilih sebuah bukit di sana. Nah, itu bisa kita aplikasikan ke kehidupan kita ya. Kita nggak harus menyendiri nyepi di gunung, enggak. Cuman kalau kita artikan kan bahwa kita memang terkadang butuh sebuah ketenangan untuk merasakan kehadiran, kelembutan, sentuhan, belayan sentuhan dari alam semesta ini, untuk kembali merefresh otak kita, untuk kembali menggerayangi atau mengintrospeksi diri kita. Sudahkah kita hidup sebagaimana kodratnya seorang manusia yang diciptakan sebagai khalifah? Nah, sudahkah kita berlaku adil pada alam semesta ini, sesama manusia, bahkan hubungan kita kepada Allah kan gitu. Iya. Terus sisi lain juga dari hasil menapak tilas kita itu ternyata sekarang malah banyak tugas untuk kita gitu. Kembali lagi bahwa ketika kita mempunyai niat untuk menapak tilas atau nguri-uri sebuah sejarah, sebuah misteri, mitologi dan lain sebagainya, itu nggak bisa setengah-setengah. Kalau kita memang pengen hasil yang maksimal, kita pengen memperoleh hasil yang benar-benar bermanfaat ya, kita harus selesaikan. Kita harus selesaikan prosesi menapak tilas itu. dan ini pertanyaannya Iya, monggo. untuk kedepannya. Nah, kita itu rencana nanti untuk channel kita lah intinya, dan kalau pribadi kita kan sejarah kita Blora yang harus kita lanjutkan ini kemana lagi kira-kira aja kira-kira. Oke, ya nanti kita mungkin bicarakan lebih dalam lagi dengan tim ya. Cuman gambarnya juga sudah ada. Kalau mungkin kemarin-kemarin YouTube kita itu sekali lagi belum terkonsep, Iya. masih ngelambiar kesana kesini. Cuman kita mencari tempat yang Wah, sekiranya mana Monggo, nih dulu Kang. nih? Ini rokok ada Kang, pengen linting aja. Pengen linting, seger linting nih. Wah iya. Di samping itu linting ganjil ya apa dulur, ini? sambil kita jagung Ini kita Jagung nyantai. nyantai ngopi ya Ngopi. ngopi sik ben janteng jare Kang Solikin. Nah ini Kang Solikin nih mediator kita untuk panjenengan mungkin ya yang ingin usul
atau ingin jadi mediator, yuk monggo silahkan, nanti kalau kita mau ngonten kita kabari. Boleh Tetapi Dan juga ini sekali lagi untuk panjenengan semuanya, mungkin dari sedulur Sunan Jagat, para pecinta Sunan Jagat ya, yang mungkin panjenengan punya hajat atau punya niatan pengen tahu di mana Sunan Jagat, pengen lungguh bareng, ngopi bareng, yuk sumonggo. Nanti ditambahin ya Kang ya deskripsinya, alamatnya diperjelas. Kalau pengen ya, kalau punya hajat lah intinya, silahkan rawuh. Tapi mohon maaf sebelumnya karena keterbatasan kita, ala kadarnya lah. Ya kita mau aja jujur-jujur aja daripada gini-gini. Nah iya memang ala kadarnya kita. Jadi mungkin bisa di rumah saya, rumah Kang Joko, atau pengen ke Selo Parang, boleh. yuk monggo lungguh bareng, ngopi bareng, sharing-sharing. Panjenengan mungkin punya, Kang kok gini Kang, Kang ini kok gini Kang, nah, yuk monggo, siapa tahu ada jalan keluarnya. Ya, amin. Atas izin Allah. Ya. Monggo dilanjut. Mau kita tutup ras itu goro-goro iki. Lintingan. Jane engko wayahe. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo kan dilanjut. Sampai mana tadi? Oh iya, ke depannya. Gimana gitu ya. Oke. Mungkin untuk juga bocoran kepada dulur-dulur subscriber Sunan Jagat yang masih setia menanti konten kita, insya Allah kalau Allah mengizinkan, atas izin Allah dan dulur-dulur semua mendukung, nggak ada halangan ya, kita akan menapak tilas ya, melanjutkan menapak tilas, menyelesaikan apa-apa yang belum tuntas kemarin. Konsen kita khusus sejarah kota Blora. Kita akan lebih konsen kepada tokoh-tokoh ya, guru-guru besar sejarah. Blora, para penggede-penggede Blora. Karena gini Kang Solikin, Blora ini meskipun kecil ya, kota kecil, berarti yus ini niki wae jarene sing para perantau, para soka ini. Blora itu wis rasane geno awakku dan sebagainya ya. Iya. Itu masalah ekonominya. Tapi di sisi lain ternyata Blora itu menyimpan histori atau cerita yang sangat dalam, misteri-misteri yang banyak belum terpecahkan, dan di Blora ini seakan-akan menjadi magnet atau titik kumpul penggede-penggede yang sangat luar biasa pada zaman dahulu. Itu yang harus kita pelajari dari situ ya, harus kita tahu lah. Nah maka dari itu kiranya nanti kita bisa, dan tim juga setuju, mungkin kita mulai lagi mengenai pemerintahan Blora, bupati dan lain sebagainya itu, tapi tunggu dulu. Ya. Kemudian kalau enggak itu alternatif lainnya, saya akan mencoba kita akan mencoba untuk menapak tilas salah satu tokoh Janjang atau yang Jatikusumo dan yang Jatikusworo itu kan pada masa kerajaan Mataram gitu kan. Iya. Itu juga memiliki atau mempunyai petilasan-petilasan atau tempat-tempat yang dulu disinggahi dan sampai sekarang di wilayah-wilayah tersebut juga dikeramatkan oleh warga sekitar. Dan bagi saya pribadi itu sangat pantas. Beliau sangat berpengaruh dulunya Kang di Blora. Beliau itu sangat berpengaruh atau mempunyai peran untuk kota Blora atau gimana? Kalau dulu kan pada zaman ya, ini sedikit bocoran ya, yang saya tahu kan itu. Beliau itu kan sampai di tanah Blora itu kan gara-gara diutus untuk mengejar sesuatu kan gitu, intinya rahasia dulu ya. Iyalah. Jadi itu kan menjadi salah satu tolak ukur atau lahirnya sebuah cerita atau sebuah sejarah gitu kan. Mungkin dari Kang Solikin Kan gini ya, ini yang saya ingin tahu gitu ya. Apakah ini bidadari ya sebangsa, seperti bidadari, seperti pewayangan zaman kedewatan, seperti dewa-dewa itu adanya. Seperti itu ada benar apa hanya omong masyarakat, omongan masyarakat dongeng gitu. Yang saya penasaran. Maksudnya kayak
contoh bidadari terus Iya. kayak dewa-dewa atau makhluk-makhluk itu Iya. benar adanya apa enggak gitu. Hmm. Oke, saya mencoba menjawab. Mungkin ini saya pribadi ya, yang saya ketahui kalau di pelajaran di sekolah atau di madrasah kita kan muslim ya, Iya. itu ada jin dan manusia, malaikat itu kan setan. Iya. Kalau saya pribadi sebenarnya makhluk-makhluk tersebut benar adanya dan memang ada. Mereka itu tidak tergolong jin dan tidak tergolong malaikat, pun tidak tergolong setan. Jadi bagi saya itu dulu memang ada seperti sosok wanita cantik yang bisa terbang dan turun dari langit misalkan ya, ini terus ada sosok manusia setengah kera dan lain sebagainya. Ini gini, kita pernah membuka atau menemukan seleparan ya kan, Iya. yang wanor Yang mana? Oh iya. itu dia bukan jin dan bukan setan, itu benar-benar makhluk. Nah mungkin ini sulit diterima akal ya, mungkin teman-teman yang belum mendalami tentang spiritual sangat sulit menerima Tapi ini. itu dulunya gini kan, itu dulunya kan ya, mohon maaf, dulunya wujud atau emang gimana gitu loh maksudnya? Menurut saya wujud. Wujud dulu. Jadi gini, teorinya gini, manusia itu kan ibaratnya mburi tuh mas, Iya. kita tercipta mburi. paling belakang. Dulu udah ada jin, udah ada ini, udah Iya. ada. Kita nggak pernah tahu dulu sebelum kita kehidupannya seperti apa. Saya hanya baca seperti ini, banyak sekali disebutkan bahkan di Al-Quran, Nabi Sulaiman kalau nggak salah itu memiliki pasukan atau bala tentara, ada raksasa ya. Kalau kita pikir apakah zaman manusia seperti kita ini ada raksasa, padahal itu memang benar raksasa, bukan siluman, bukan jin. Jadi mungkin dari cerita itu atau firman itu saya bisa mengambil kesimpulan memang benar adanya, dan kita kemarin juga pernah kontak langsung dengan beliau. Jadi kalau menurut saya, boleh disanggah boleh enggak ya, makhluk-makhluk tersebut berarti mulia itu ada. Dan di sini saya menggarisbawahi, bukan berarti karena mereka itu lebih dulu dari kita, lebih hebat daripada kita, lebih digdoyo daripada kita itu di bawahnya, tidak. Tetap manusia adalah khalifah, manusia adalah ciptaan Allah paling sempurna. Itu menurut saya seperti itu. Karena mungkin timbul pertanyaan gara-gara saya tadi mungkin ngomong lapis-lapis Iya, kan, berlapis-lapis tentang gitu. maksudnya dari masa prasejarah, sebelum Masehi Iya. sampai sekarang yang masuk sejarah dan sebagainya tentang Blora kan gitu. Ya itu kan yang bisa saya jawab tentang makhluk. Ya, terima kasih. Berarti emang benar adanya gitu ya. Iya. Tapi kan saya tahu, kalau saya pribadi itu kan, kalau saya pribadi kan nggak bisa tahu melihat dengan mata kepala sendiri, cuman mendengar cerita dari ya Kan yang banyak sekali tuh, Kang. terdahulu lah, Nah. gitu loh. Legenda kan itu maksudnya Iya. kayak, banyak lah. kita kan cuman bisa baca, bisa melihat, tapi kan buat cerita-cerita. Dan mungkin memang banyak makhluk-makhluk lagi yang kita nggak tahu gitu kan. Kita itu apa sih, manusia yang banyak dosa, yang banyak serakah, tanpa mengetahui bahwa memang kehidupan di dunia ini sangat luar biasa kompleks, dan kita tidak pernah tahu kapan mereka ada, kapan mereka hadir, dan kapan mereka tidak bisa kita lihat, ataukah mungkin bahkan mereka sekarang masih ada di sekitar kita tapi kita tidak bisa melihat karena ada suatu tabir yang menutupi, kan seperti itu. Nah itu terserah masing-masing berasumsi gitu aja sih. Ada batasan sendiri-sendiri sih. Heeh. Sama halnya seperti kalau saya membaca komentar-komentar yang di channel-channel kita sendiri dan channel-channel orang lain itu kan Sejenis ya, sejenis gitu. lah, itu kan banyak lah beliau-beliau itu mengatasnamakan dia itu indigo gitu loh. Heeh. Dan dia bisa katanya kalau lihat ini, wah ini wah ini. Apakah semua yang dilihat indigo itu sama atau gimana kan? Nah, kalau menurut saya ya itu tidak, Mas. Sekarang gini, Allah menciptakan setiap orang itu berbeda-beda ya. Bahkan jangankan saya sama jenengan, Iya. di tubuh kita ya, mata saya kanan kiri ini sekilas sama, proporsinya sama.
itu pun tidak sama. Allah memang menciptakan luar biasa. Sidik jari yang berjumlah 10 ini beda semua ya. Apalagi masalah penglihatan, penemuan hal yang gaib. Nah, jadi tidak bagi saya ya, tidak boleh seorang spiritualis atau yang kita sebut indigo dan sebagainya memperdulikan. itu yang di situ sosoknya siluman jaran misalkan, pasti siluman jaran. Kalau ini dia bilang bantah, ya bisa. ini siluman apa ini? Soalnya Gitu. bisa gini kan, nanti lain hari indigo yang lain datang di sini, oh ternyata itu siluman celeng, ya kan? Berarti beda Akhirnya lagi. debat. Nah itu situ nggak perlu sama sekali. Nggak perlu diperdebatkan. Udahlah, biarlah perbedaan itu menjadi sebuah keindahan. Saling melengkapi saja. Pun ketika kita, saya khususnya ketika saya bicara, saya menemukan, kan kadang juga memvisualkan kan. Iya. Ya itu ya memang saat itu yang saya lihat itu. Nah ini lain waktu kok mungkin teman-teman dari pengamat Surani Jagat kok lihat di situ berbeda, yo mohon maaf mungkin memang jenengan batasnya lihat seperti itu, saya batasnya melihat seperti itu, gitu kan. Ya. Mungkin ada lagi yang pengen disampaikan ya, kita mumpung sharing-sharing. Ya monggo. Ya, saya sudah cukup. Cukup. Alhamdulillah, Cukup. karena ya sudah malam karena. Ya, ngopi sik, tak tutupne ya. Iki mah pesene loro ndelalah ki teko. Anggapnya warung kidul kali. Mas. Teman-teman yang ingin silaturahmi, saya lagi ingin silaturahmi ke tempat kita. Memang kita belum punya padepokan, belum punya sekretariat yang pasti. Tapi insya Allah rumah saya selalu terbuka untuk jenengan yang pengen tahu lebih dalam tentang Surani Jagat. Rumah Mas Joko juga dan Salikin juga. Semoga ya buat panjenengan semuanya, mungkin sekali lagi yang punya hajat atau punya keinginan ingin silaturahmi, yuk monggo kita lungguh bareng ya, ngopi bareng. Mungkin ada yang ingin diceritakan atau gimana ya silahkan. Dan karena ini waktunya juga udah malam kan ya, udah ini ya kita obrolan kita ya, Mungkin perbincangan kita sambung lain waktu. Ya. Jadi nanti kita sudah nampak tilas, kita bikin evaluasi, iya, nampak aja. kita Biar akhiri lebih cukup sampai di sini dulu ya, dari saya sendiri, dari Kang Selikin, dari Kang Lintang ya. Mau undur diri. Dan saya kan dulu buat panjenengan semuanya, ingat ya, ingat ini harus diingat ya. Ingat, kesempurnaan hanya milik Allah ya. Kekurangan milik kita bersama. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.